Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelsi Padang dengan NIM D1C124065. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Teknologi Industri Pertanian Universitas Jambi angkatan 24. Di sini tujuan saya membuat video ini yaitu untuk membahas soal ujian rekayasa proses. Masuk kepada soal pertama. Dari ke-6 topik tersebut, pilih 2 reaksi yang menurut Anda paling bertolak belakang, terus jelaskan mengapa Anda memilih reaksi tersebut. Dari ke-6 reaksi tersebut, yaitu dehidrogenasi, bleaching, estertifikasi, dehidrasi, dan isomerisasi, saya memilih 2, yaitu hidrogenasi dan dehidrasi. Dengan alasan kedua reaksi tersebut sangat bertolak belakang. Hidrogenasi adalah proses penambahan atom hidrogen ke dalam molekul, mengubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Sedangkan dehidrogenasi adalah proses pengurangan atau pelepasan molekul dari ikatan rangkap menjadi dari ikatan tunggal menjadi ikatan rangkap. Masuk kepada soal kedua. Hampir semua reaksi rekayasa proses membutuhkan katalis. Jelaskan fungsi utama katalis dalam industri dan berikan satu contoh spesifik. Ini dibahas soal sama seperti presentasi kelompok Anda. Saya dari kelompok dehidrogenasasi, kelompok 2 dari R001. Katalis yang kami gunakan yaitu adalah katalis perak, Ag, untuk mengubah alkohol jadi aldehida. Katalis kedua itu platia atau PT untuk proses hidrogenasi dan aromat. Untuk katalis kedua itu katalis platia atau PT untuk proses dehidrogenasi dan aromatis hidrokarbon. Untuk katalis ketiga yaitu katalis palladium atau PD untuk proses aromatis dan produksi pitchmin. Fungsi katalis ini dalam reaksi kimia industri adalah untuk menurunkan energi aktivitas sehingga selama aktivitas itu berlangsung lebih cepat. Contohnya katalis pada perak atau Ag. Reaksi mengubah alkohol menjadi aldehid dengan fungsi untuk mempercepat oksidasi, dehidrogenasi alkohol menjadi aldehida. Alkohol menjadi aldehida atau CH6 seperti gambar yang sudah saya teruskan di sini. CH3CH2 OH ditambah 1/2 OA mengalami proses menjadi CH3CHO ditambah H2O. Pelepasan setengah O2 itu menjadi H2O dengan berikatan dengan H yang ada di CH2 tadi. H2 pada proses pertama kan CH3, H2-nya tuh H-nya tuh ada 2. Terus H2OH ditambah setengah O2 menjadi CH3CHO. H2-nya tadi itu dilepaskan pada menjadi H2O. Melanjut pada soal ketiga. Dalam pembuatan margarin, mengapa minyak nabati cair perlu dehidrogenasi? Jelaskan dampak negatif bagi kesehatan jika proses dilakukan secara parsial atau tidak sempurna. Mengapa perlu dihidrogenasi? Yaitu agar minyak nabati tersebut yang berbentuk cair, banyak yang kita tahu kalau misalnya senyawa cair itu banyak ikatan rangkapnya, agar bisa berubah menjadi padat pada suhu ruang, sehingga lebih stabil dan tidak mudah berbau tengik. Jika hidrogenasi dilakukan secara parsial atau tidak sempurna, maka akan menghasilkan lemak trans. Lemak trans ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat mengakibatkan kolesterol serta penyakit jantung. Lanjut kepada soal nomor 4. Jelaskan perbedaan
mendasar antara dehidrogenasi reaksi kimia dengan dehidrogenasi enzim. Berikan masing-masing satu contoh penerapannya dalam industri pangan. Perbedaan dehidrogenasi kimia dan enzim, yaitu dehidrogenasi kimia itu adalah pelepasan yang membutuhkan suhu tinggi dan katalis logam di industri. Contohnya pada pembuatan aroma pangan sintetis pada industri pangan. Yang bedanya dengan dehidrogenasi enzim itu hanya sebagai biokatalis untuk mempercepat reaksi pelepasan. Kalau dehidrogenasi kimia dia bereaksi. Kalau dehidrogenasi enzim dia cuma sebagai katalis untuk reaksi pelepasan. Contohnya pada penggunaan enzim alkohol dehidrogenase dalam proses fermentasi produk olahan susu seperti yogurt. Lanjut pada soal nomor 5. Pada pemurnian minyak sawit mentah CBO, proses bleaching bertujuan menghilangkan pigmen. Jelaskan mekanisme kerja bleaching earth dalam mengikat pigmen tersebut. Apakah reaksi kimia atau absorpsi? Pada proses bleaching minyak mentah CPO ini merupakan reaksi absorpsi. Penyerapan pada permukaan minyak bleaching earth. Kerjanya seperti magnet fisik. Pigmen warna pada CPO yang terperangkap pada permukaan pori-pori bleaching. Pada permukaan pori-pori bleaching bukan melalui reaksi kimia yang mengubah zat tersebut. Jadi bukan reaksi kimia, merupakan reaksi adsorpsi. Karena pigmen warnanya itu, pigmen warna dari CPO yang mengapung di atas itu akan menyerap pada pori-pori bleaching earth. Dia bukan ini perubahan zat. Pada soal nomor 6, biodiesel adalah produk esterifikasi atau transferifikasi. Mengapa bahan baku minyak dengan asam lemak bebas atau FFA tinggi harus melalui tahapan esterifikasi terlebih dahulu sebelum transferifikasi basah? ALB atau asam lemak bebas harus melalui tahapan esterifikasi asam sebelum transferifikasi basah. Jika minyak asam lemak bebasnya atau FFA-nya tinggi, langsung dicampurkan basah, maka itu akan bereaksi dengan membentuk sabun atau proses savonifikasi. Sabun ini akan menggumpal dan merusak pemisahan biodiesel saat esterifikasi nanti. Oleh karena itu, FFA harus diubah menjadi biodiesel terlebih dahulu lewat esterifikasi asam dahulu agar FFA-nya hilang atau habis. Barulah bisa masuk kepada proses transferifikasi basah. Lanjut kepada soal nomor 7. Reaksi dehidrogenasi alkohol menghasilkan alkena. Namun dalam pengolahan pangan ini istilah dehidrasi sering merujuk pada pengeringan. Jelaskan perbedaan kenapa konsep ini agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dehidrogenasi secara kimia dan dehidrogenasi secara pangan. Kalau dehidrogenasi secara kimia itu adalah pelepasan molekul air H2O dari dalam struktur molekul kimia. Kalau pada pangan itu adalah pengeringan, merupakan proses fisik membuang atau menguapkan kandungan air bebas yang ada di dalam bahan pangan agar lebih awet. Secara singkatnya, kalau dehidrogenasi kimia itu adalah pelepasan molekul air, molekulnya yang dilepaskan atau H2O dari dalam struktur zat kimia. Sedangkan dalam pangan itu adalah proses fisik membuang
proses fisik membuang atau menguapkan kandungan air yang ada di bahan pangan itu sendiri. Tujuannya untuk bahan pangan itu lebih awet dan tidak mudah tenggelam. Pada soal nomor 8, sirup fruktosa tinggi HFCS lebih manis daripada gula glukosa biasa. Jelaskan peran reaksi isomerisasi enzimatik dalam mengubah sifat kemanisan tersebut tanpa mengubah rumus molekulnya. Isomerisasi sirup fruktosa atau HFCS lebih manis daripada glukosa biasanya itu karena peran reaksi enzim glukosa. Isomerase yaitu mengubah struktur ruang atau posisi atom glukosa menjadi fruktosa. Rumus molekul tahapannya sama, yaitu C6H12O6. Tetapi karena susunannya strukturnya berubah, makanya fruktosa itu lebih manis daripada glukosa biasa. Glukosa aldehida pada C1 itu mengalami proses enzim isomerase menjadi fruktosa, berubah menjadi keton pada C2. Ini merupakan perubahan peletakan rangkapnya. Yang awalnya rangkapnya terletak pada C1, aldehida pada C1, berubah menjadi fruktosa keton pada C2. Ikatan rangkapnya berubah dari C1 menjadi C2, makanya rasa manisnya itu lebih manis fruktosa daripada glukosa biasa. Sebenarnya ikatan rangkapnya sebenarnya struktur ruangnya sama, tetap sama, yaitu C6H12 dan O2. C6H12O6. Hanya saja perubahan peletakan ikatan rangkapnya, yang awalnya dari C1 menjadi C2, yang dari aldehida pada C1 menjadi fruktosa keton pada C2. Lanjut pada soal ke-9. Pada soal ke-9, isomerisasi kondisi operasi. Pilih salah satu topik reaksi dan sebutkan 3 faktor operasi, misalnya suhu, tekanan, pH, waktu yang paling kritis mempengaruhi keberhasilan reaksi tersebut. Apa yang terjadi jika faktor tersebut tidak dikendalikan? Topiknya kita pilih yaitu topik hidrogenasi minyak menjadi margarin. Faktor kritisnya itu ada suhu, tekanan hidrogen atau H2, dan jumlah konsentrasi katalis jika tidak dikendalikan. Ini dapat menyebabkan kegagalan, sama seperti pembahasan pada soal nomor 3 dan nomor 6. Ini dapat menyebabkan reaksi bisa gagal, minyak nabatinya tetap cair, atau minyaknya terlalu beku seperti lilin karena terjadi overhydrogenation dan memicu terbentuknya lemak trans, makanya harus dikendalikan. Lanjut kepada soal nomor 10, refleksi pemahaman. Berdasarkan seluruh materi presentasi teman-teman sekelas, reaksi mana yang menurut Anda paling berpotensi dikembangkan untuk inovasi produk pangan di Indonesia pada masa depan? Jelaskan alasan ekonomis dan teknisnya. Pilihan saya memilih yaitu isomerisasi enzimatis HFCS gula alternatif. Karena alasannya mengubah enzim spesifik dan dapat mengubah komoditas lokal kita. Yang dimana kita tahu Indonesia itu banyak komoditas seperti singkong dan jagung. Ini dapat berpotensi menjadi gula alternatif atau gula sintesis yang bahkan lebih sehat daripada gula pasir biasanya. Selain itu, jika perubahan komoditas yang awalnya singkong yang murah dan diubah menjadi gula alternatif, otomatis itu
nilai jual produknya itu lebih tinggi. Secara ekonomi, kebutuhan akan pemanis itu banyak digunakan pada sangat tinggi digunakan pada produksi industri. Contohnya seperti industri-industri minuman, makanan itu membutuhkan pemanis. Serta dari pati lokal ini dari hasil pati lokal seperti singkong dan jagung ini jauh lebih murah dibandingkan gula impor. Jadi kita tidak perlu mengimpor gula lagi dari luar, sehingga sangat berpotensi menghasilkan keuntungan. Selain mengolah komoditas, kita juga dapat keuntungan dari perubahan nilai jual dari benda tersebut. Yang dari singkong, awalnya singkong berubah menjadi gula alternatif, itu nilai jualnya sangat berbeda. Dari singkong yang mungkin harganya lebih murah, 7 ribuan mungkin 1 kilo, dan berubah menjadi gula alternatif seperti contohnya gula jagung itu, Tropicana Slim itu sangat mahal itu produk. Sekian penjelasan soal jawaban rekayasa proses saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.